Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa lagi kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dalam sesi inisiasi kedua, di mana dalam sesi inisiasi kedua ini kita akan eh, belajar tentang administrasi usaha-usaha milik daerah dan juga negara ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya atau agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kedudukan administrasi dari badan usaha milik negara dan juga badan usaha milik daerah, serta bagaimana keterkaitannya atau hubungannya dengan ilmu administrasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam konteks ini tentu saja akan ada kajian tentang bagaimana relevansi dari badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah dengan ilmu administrasi niaga ya dan juga ilmu administrasi pembangunan. Tentu saja sebagai korporasi, badan usaha milik negara dan juga badan usaha milik daerah, ini tentu saja salah satu kegiatan operasionalnya atau aktivitas operasionalnya ini adalah melakukan suatu perniagaan. Kemudian dalam konteks ini, sebagaimana juga saya jelaskan dalam minggu sebelumnya atau pada sesi inisiasi pertama, bahwa sejatinya keberadaan atau eksistensi dari badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah ini berkaitan dengan pembangunan yang bersifat multiplier effect ya, atau memiliki efek berantai. Jadi badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah ini memiliki potensi yang sama untuk membangun suatu wilayah ya, dari aktivitas operasional yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik negara. Selanjutnya dalam materi inisiasi sesi kedua ini juga akan berkaitan dengan sistem administrasi usaha milik negara dan juga milik daerah. Artinya bahwa ada dua cabang dalam konteks variabel lingkungan ya. Yang pertama ada task environment dengan social environment. Task tentu saja berkaitan dengan tugas-tugas ya, tugas-tugas utama dari badan usaha milik negara dan juga badan usaha milik daerah, di mana tentu saja tugas utamanya adalah untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat. Kemudian ada social environment. Social environment ini berkaitan dengan bagaimana lingkungan sosial ya, lingkungan sosial yang timbul atau terdampak dari eksistensi badan usaha milik negara dan juga badan usaha milik daerah. Secara terpisah, komponen-komponen dalam task environment itu ada pemerintah, kemudian ada pelanggan atau konsumen, karyawan, kemudian negara, kemudian next generation atau generasi selanjutnya, dan terakhir adalah lembaga keuangan dan perbankan. Jadi lingkungan dari tugas ya atau task environment itu bagi badan usaha milik negara dan daerah itu adalah kepada pemerintahnya jelas. Kemudian kepada konsumennya, meskipun konsumennya itu adalah kelompok-kelompok sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada pegawainya atau karyawannya, tentu saja mereka memiliki tanggung jawab juga kepada karyawan dan bahkan keluarganya sebenarnya, karyawan dan keluarganya. Kemudian negara,
kemudian generasi berikutnya, dan terakhir lembaga keuangan dan perbankan. Jadi tanggung jawab badan usaha milik negara dan daerah ini juga eh, ada atau merujuk pada lembaga keuangan dan perbankan ya. Kemudian dalam konteks social environment ini ada lima komponen, yakni komponen politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan juga ekologi ya. Kita tahu bahwa di dalam dinamika badan usaha milik negara dan daerah tidak akan bisa dilepaskan dari hal-hal yang berbau politik. Bahkan pada praktiknya beberapa badan usaha milik negara atau daerah itu dijadikan sebagai tujuan atau destinasi bagi pembagian dalam tanda petik kursi atau jabatan untuk tim sukses yang telah berhasil memenangkan suatu calon dalam kontestasi politik. Itu adalah yang sederhananya ya, yang bisa kita lihat. Kemudian dalam konteks ekonomi, jelas ini membangkitkan atau menciptakan multiplier effect, bahwa ketika seorang karyawan atau dulunya masyarakat biasa menjadi seorang karyawan di badan usaha milik negara atau daerah, kemudian dia jadi memiliki daya beli yang lebih baik. Setelah itu dirinya tentu akan membelanjakan hasil pendapatannya dari BUMN atau BUMD kepada masyarakat sekitar, yang nanti masyarakat sekitar juga akan memutar uangnya lagi, dan perputaran ekonomi itu sangat baik bagi roda perekonomian itu sendiri. Kemudian sosial budaya, jelas bahwa keberadaan BUMN dan BUMD ini adalah merupakan imbas atau juga bisa berdampak kepada sosial dan kultur dari masyarakat setempat. Teknologi ini juga menjadi salah satu komponen bagi social environment, di mana ya tentu saja keberadaan BUMN dan BUMD adalah salah satu manifestasi atau salah satu cara untuk memanifestasikan teknologi ya. Kemudian ekologi atau lingkungan itu sendiri, ini berkaitan dengan bagaimana BUMN dan BUMD ini berdampak kepada lingkungan sekitar ya. Baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia. Berikutnya ada teori-teori dikotomi dalam administrasi usaha milik negara dan atau usaha milik daerah. Dikotomi yang pertamanya itu adalah bahwa ada indikator fisik ya, indikator fisik bahwa BUMN dan BUMD ini jelas menghadirkan physical appearance ya, physical appearance yang dapat dirasakan langsung oleh publik. Selanjutnya ada financial ya, atau indikator finansial, indikator keuangan, bahwa ini juga menjadi salah satu bukti eksistensi dari BUMN, apakah mereka mampu menggenjot sektor finansial sebagai salah satu keunggulannya. Kemudian yang ketiga ada indikator marketing, bahwa BUMN dan BUMD ini tentu saja melakukan aktivitas-aktivitas pemasaran. Yang keempat ada indikator social economy, bahwa BUMN dan BUMD jelas diharapkan berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat ya. Kemudian ada delegated power ya, atau ada pendelegasian kekuatan di dalam keberadaan BUMN dan BUMD, di mana ada pendekatan pembahasan data dengan pendekatan pelatihan kepekaan. BUMN dan BUMD ini bekerja by data dan juga tidak lupa untuk bahwa mereka itu harus peka dengan kondisi sosial masyarakat ya. Ada dua otonomi dalam eksistensi BUMN dan BUMD. Yang pertama ada performance enhance factor, kemudian yang kedua ada performance retarding factor ya. Itu adalah dua prinsip
dalam otonomi BUMN dan BUMD. Demikian materi sesi inisiasi kedua ini. Semoga kita semua dilancarkan dalam setiap aktivitas belajar di sesi kedua ini. Selamat belajar kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.